wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Indriansyah dengan NIM 2205121470 dari kelas Sistem Informasi B 2022. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Komputer. Di sini topik utama dalam presentasi ini yaitu 1. Pengertian komputer, 2. Awal mula munculnya komputer, dan 3. Sejarah perkembangan komputer digital. Apa yang dimaksud komputer? Di sini ada pengertian yang menurut beberapa ahli dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komputer adalah alat elektronik yang bekerja secara sistematis dan cermat untuk mengolah berbagai macam data, seperti data angka, suara, dan gambar. Kedua, menurut Robert H. Blismar, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Ketiga, menurut V. C. Hamaser, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Pada intinya, pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang telah diprogram. Kapan munculnya komputer? Komputer pertama kali ditemukan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika asal Inggris, yaitu yang bernama Charles Babbage. Awal mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Selanjutnya, mesin tersebut kemudian ia beri nama difference engine dan digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Bentuk difference engine sendiri sangat jauh berbeda dari kebanyakan model komputer modern saat ini. Meskipun begitu, prinsip kerja yang dimiliki mesin tersebut sama seperti komputer modern, yakni mampu melakukan perhitungan angka alias komputasi. Hingga pada 1890, seorang penemu bernama Herman Hollerith merancang sebuah sistem kartu yang mampu menghitung hasil sensus Amerika Serikat yang dilakukan pada tahun 1880. Selanjutnya kita membahas tentang sejarah perkembangan komputer digital. Komputer digital pertama kali dimulai dan dikembangkan pada tahun 1930. Pengembang mesin komputer digital pertama kali adalah Alan Turing yang juga merupakan seorang peneliti matematika. Ia berhasil mengembangkan sebuah mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Mesin itu kemudian disebut dengan Turing Machine, dengan simulasi gagasannya yang juga dinamai uji Turing. Meskipun Turing menjadi pengembang mesin pertama, akan tetapi komputer digital baru dikembangkan pertama kali oleh Konrad Zuse, insinyur mesin asal Jerman, membuat komputer digital pertama bernama Z1 sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua. Zuse merakit model komputer digital pada tahun 1936 di Berlin, tepatnya di ruang tamu orang tuanya. Model komputer digital yang dikembangkan oleh Zuse ini sayangnya dihancurkan ketika Perang Dunia Kedua. Walaupun begitu, ia tetap dikenal sebagai sang pencipta komputer digital pertama. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua tengah berlangsung pada tahun 1943, John Moseley berhasil menciptakan mesin pertama Electronic Numerical Integrator and Calculator, atau disebut ENIAC. Mesin ini dibekali dengan kemampuan analisa yang dapat menghitung ribuan masalah dengan cepat dalam hitungan detik.
Awalnya mesin ini diciptakan untuk membantu angkatan darat untuk memprediksi serangan. Perkembangan komputer itu sendiri terbagi dalam 5 generasi. Dimulai dari generasi pertama tahun 1940 sampai 1959 hingga generasi kelima yang dipelopori oleh Jepang. Dari setiap generasi terdapat ciri-ciri yang membedakannya. Berikut penjelasannya. Dimulai dari komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer. Seperti komputer Atanasov, Berry dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian, ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Ketika komputernya dinyalakan untuk pertama kali, Philadelphia mengalami mati listrik. Selanjutnya, komputer generasi ini menggunakan sebuah tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. Komputer generasi pertama ini juga memiliki ciri-ciri utama, yaitu dengan ukuran fisiknya yang besar. Karena ukuran fisiknya yang lebih besar itu, maka memerlukan daya listrik yang besar juga. Ada juga komponen yang digunakan berupa tabung hampa udara. Programnya dibuat dalam bahasa mesin yang menggunakan konsep storage program. Komputer generasi kedua ditemukan pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer generasi kedua ini dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum, dan UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersialnya. Kemudian pada tahun 1953, IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan dan komputer mulai memiliki memori dan sistem operasi. Komputer generasi kedua memiliki ciri-ciri: 1. Menggunakan teknologi transistor. 2. Sudah menggunakan high level language. Ketiga, penggunaan listrik lebih hemat. Keempat, ukurannya yang sudah lebih kecil. Kelima, masih menggunakan pita kaset. Keenam, transistor tidak sepanas tabung hampa. Ketujuh, kecepatan pengolahan data sudah lebih tinggi. Perkembangan komputer generasi pertama ke generasi kedua terletak pada magnetic disk dan magnetic tape-nya yang sudah berbentuk removable disk. Selanjutnya masuk ke komputer generasi ketiga yang ditemukan pada tahun 1965 sampai 1970. Komputer generasi ketiga dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini ini adalah inovasi yang signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA pun menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo Command atau Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputer PDP dan VAX-nya. Komputer ini membawa ke perkembangan sistem operasi yang berpengaruh. Komputer di generasi ketiga ini
juga sudah memiliki ukuran yang lebih kecil karena menggunakan komponen integrated circuits sehingga hemat penggunaan listrik. Proses operasinya juga berjalan lebih cepat dan tepat dengan kapasitas memori yang jauh lebih besar. Magnetic disk yang digunakan memiliki sifat random access. Komputer di generasi ini juga sudah dapat melakukan multi-programming dan multiprocessing serta dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Dan juga alat input-outputnya juga sudah semakin canggih dengan menggunakan Visual Display Terminal. Adapun ciri-ciri komponen dalam generasi ketiga ini. Penggunaan integrated circuit menggunakan magnetic disk yang sudah berkapasitas besar, menggunakan terminal display, visual atau monitor, dan sudah mengeluarkan suara. Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat ini dimulai pada dasawarsa tahun 1970-an. Ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal tahun 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang dan dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas ponsel cerdas. Komputer generasi keempat ini juga sudah mulai berkembang. Contohnya produknya adalah Apple II. Memori komputernya sudah menggunakan bentuk chip dari mikroprosesor dan semikonduktor dengan teknologi large scale integration yang juga disebut dengan bipolar large scale integration. Adapun ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu seperti menggunakan large scale integration seperti apa yang sudah saya jelaskan. Terus juga sudah dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Pembahasan terakhir mengenai komputer generasi kelima. Komputer generasi kelima ini sebagai tahapan perkembangan teknologi yang paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980. Peningkatan komputer generasi kelima ini dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer di generasi kelima mempunyai resolusi yang sangat tinggi dan begitu tajam. Komputer generasi kelima ini dipelopori oleh negara Jepang. Dalam proses pengembangannya terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, pulsi, dan kecerdasan buatan atau dikenal dengan sebutan artificial intelligence. Selanjutnya kita membahas komputer era sekarang dan implementasinya. Komputer pribadi mulai berkembang sejak 1970 dengan munculnya Xerox Alto yang dapat melakukan pengiriman email dan pencetakan dokumen. Desainnya juga sudah menyerupai selayaknya komputer zaman sekarang, yaitu memiliki layar, keyboard, dan mouse. Pada era ini juga muncul banyak penemuan baru di antaranya chip dinamik, akses memori, Ethernet, dan disket. Lalu di tahun 1976, berdirilah perusahaan Apple yang memperkenalkan Apple I sebagai komputer single circuit pertama. Kemudian di tahun 1983,
Secara resmi adalah CD-ROM yang ditetapkan sebagai standar umum komputer. Digunakan sebagai alat penyimpanan yang dapat menampung data hingga 550 MB. Perkembangan komputer tidak berhenti sampai di situ. Setiap tahun selalu ada update hingga menjadi secanggih sekarang. Di tahun 1984, Apple merilis Macintosh yang merupakan komputer pertama dengan mouse sebagai pengendalinya dan dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis. Tak lama kemudian, Apple merilis seri laptop portable bernama PowerBook yang dapat dibawa kemana-mana. Dulu, untuk menyimpan data, pengguna komputer masih menggunakan disket dan CD-ROM. Meskipun era sekarang juga masih cukup banyak yang menggunakan, akan tetapi popularitasnya tersisihkan oleh penyimpanan portable yaitu USB drive. Bahkan lebih canggih lagi, karena adanya internet, kini tak sedikit yang menggunakan penyimpanan cloud computing untuk menyimpan data dan file penting supaya tidak hilang. Implementasi penggunaan komputer juga semakin berkembang untuk berbagai bidang, seperti di era modern ini, baik untuk kebutuhan sekolah, bekerja, hiburan, dan sebagainya. Komputer sangat dibutuhkan. Itulah penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer dari saya. Dari informasi ini bisa ketahui bahwa komputer memiliki perkembangan yang cukup panjang hingga menjadi benda elektronik yang sangat penting yang digunakan sampai hari ini juga. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.